1516175 dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Angkatan 2023. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 2 Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Unia Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Saya akan menyampaikan materi tentang Hukum Perdata Internasional. Pengertian Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional yang dalam literatur juga dikenal dengan Conflict of Law merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum yang mengandung unsur asing atau internasional dalam bidang perdata. Unsur asing ini dapat muncul dari subjek hukum, objek hukum, atau peristiwa hukumnya. Dalam praktiknya, hukum perdata internasional digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan warga negara asing, perusahaan asing, peristiwa hukum yang terjadi di luar negeri, atau hubungan perdata lintas negara. Hukum perdata internasional tidak mengatur hubungan antar negara secara umum, seperti hukum internasional publik, melainkan fokus pada hubungan perdata antara individu atau badan hukum yang berkaitan dengan sistem hukum lebih dari satu negara. Yang berikutnya ada ruang lingkup hukum perdata internasional. Ruang lingkup hukum perdata internasional secara umum meliputi 3 aspek, yaitu penentuan hukum yang berlaku atau choice of law, yang kedua penempatan yuridis atau kompetensi relatif, pengadilan, choice of forum, dan yang ketiga pengakuan dan pelaksanaan putusan asing atau recognition and enforcement of range judgment. Yang pertama, penentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan bagaimana menilai sistem hukum negara mana yang digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata yang mengandung unsur asing. Yang kedua, penentuan yuridis menyangkut pertanyaan apakah pengadilan suatu negara berwenang mengadili perkara yang memiliki unsur asing. Yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing merujuk pada bagaimana suatu putusan pengadilan dari negara lain dapat diakui dan dilaksanakan di negara tertentu. Yang ketiga, unsur asing dalam hukum perdata internasional. Sebuah perkara dianggap mengandung unsur asing jika memenuhi satu atau lebih dari kondisi berikut. Salah satu, pihak berkewarganegaraan asing. Tempat tinggal atau domisili para pihak berada di negara yang berbeda. Objek sengketa berada di luar negeri. Tempat peristiwa hukum terjadi di negara lain. Pilihan hukum yang digunakan oleh para pihak adalah hukum negara asing. Contohnya, dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Jepang yang dilangsungkan di Australia, maka terdapat 3 unsur asing yang muncul, yaitu kewarganegaraan, lokasi peristiwa hukum, dan sistem hukum. Yang keempat, ada asas-asas dalam hukum perdata internasional. Dalam praktik hukum perdata internasional, dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Antara lain, yang pertama ada asas lex loci celebration. Hukum negara tempat suatu peristiwa hukum dilangsungkan digunakan sebagai hukum yang berlaku. Misalnya, dalam pernikahan, hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan yang akan digunakan untuk menilai keabsahan pernikahan tersebut. Yang kedua, ada asas lex domisili. Hukum negara tempat tinggal atau domisili seseorang digunakan dalam hal-hal yang menyangkut suatu personal seperti warisan, kapasitas hukum, dan perkawinan. Yang ketiga, asas lex patria. Hukum negara kewarganegaraan seseorang yang digunakan untuk menilai status personal dan kapasitas hukum. Yang berikutnya ada asas otonomi para pihak. Pihak-pihak dalam perjanjian bebas memilih hukum mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka. Yang selanjutnya ada asas timbal balik atau reciprocity. Negara hanya mengakui dan melaksanakan putusan asing jika negara asal putusan tersebut juga memberikan pengakuan yang sama terhadap putusan dari negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada asas kepatutan.
dan ketertiban umum, atau public order atau order public. Suatu hukum asing tidak dapat diterapkan apabila bertentangan dengan asas hukum nasional atau nilai-nilai dasar negara. Yang materi selanjutnya adalah sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum perdata internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber nasional dan sumber internasional. Sumber nasional mencakup undang-undang, jurisprudensi, doktrin, serta peraturan-peraturan di negara masing-masing. Di Indonesia tidak ada satu kodifikasi khusus hukum perdata internasional, namun dapat ditentukan dalam berbagai undang-undang seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sumber hukum internasional mencakup konvensi internasional, traktat bilateral, dan perjanjian multilateral yang mengatur persoalan perdata antar negara. Salah satu contohnya adalah Konvensi The Hague tentang hukum perdata internasional yang telah banyak diratifikasi oleh negara-negara Eropa. Yang selanjutnya ada subjek dan objek hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional meliputi individu atau perorangan, badan hukum atau korporasi perusahaan, maupun entitas hukum lainnya yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata. Sedangkan objek hukum perdata internasional meliputi persoalan hukum perdata seperti perkawinan campuran, perceraian lintas negara, pewarisan lintas negara, kontrak bisnis internasional, sengketa kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada penerapan hukum perdata internasional dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, hukum diterapkan dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan unsur asing. Contohnya dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri lainnya. Penempatan waris bagi warga negara Indonesia yang memiliki aset di luar negeri atau sebaliknya. Sengketa kontrak bisnis dengan mitra dari luar negeri yang menggunakan pilihan hukum asing. Pengaturan dan eksekusi putusan arbitrase asing berdasarkan Konvensi New York tahun 1998. Yang selanjutnya ada pengakuan dan eksekusi putusan asing. Di Indonesia tidak serta-merta mengakui semua putusan pengadilan asing. Pasal 436 HIR dan pasal 463 RBG mengatur bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia, kecuali melakukan proses gugatan baru yang diajukan di pengadilan Indonesia. Namun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York tahun 1998 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sehingga putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapatkan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang selanjutnya ada contoh kasus hukum perdata internasional. Berikut adalah beberapa kasus nyata kasus hukum perdata internasional. Yang pertama itu ada perkawinan antara WNI dan WNA yang menikah di luar negeri namun ingin dicatat di Indonesia. Sengketa waris. Yang selanjutnya ada sengketa waris antara anak-anak dari WNI yang meninggal dunia di luar negeri dan memiliki properti di beberapa negara. Yang ketiga ada sengketa kontrak antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang mencantumkan forum arbitrase di Singapura dan menggunakan hukum Belanda sebagai hukum yang berlaku. Yang selanjutnya adalah permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dari London Court of International Arbitration di Indonesia. Yang materi selanjutnya adalah tantangan dan perkembangan hukum perdata internasional. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi dunia, peran hukum perdata internasional semakin signifikan. Manusia yang tinggi, kemajuan teknologi, serta perdagangan internasional yang telah meningkatkan jumlah hubungan perdata lintas negara. Tantangan utama hukum perdata
internasional saat ini adalah yang pertama, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional, menyelesaikan sengketa lintas yurisdiksi yang rumit, pelaksanaan putusan asing di dalam negeri, penyesuaian hukum dengan fenomena baru seperti e-commerce internasional, transaksi lintas platform, dan isu-isu cyber. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.